Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD ATMI kelas 5 pelajaran pendidikan Pancasila, yang mana buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Dwi Tia Sutami. Dan yang akan kita bahas kali ini masih di bab 2 ya, tentang norma dan aturan ya. Tetapi untuk buku ini adalah sudah pembahasan terakhir karena sudah kita bahas semuanya mulai dari halaman paling depan sampai terakhir. Jadi yang masih mungkin mencari-cari soal-soal yang belum dibahas bisa dilihat di playlist SPS Pancasila kelas 5 ya. Oke, langsung saja kita ke halaman 70 ya. Halaman 70 ini ada soal AKM atau asesmen kompetensi minimum ya. Dimana ini ada sebuah teks. Oke, saya perbesar lebih dahulu ya. Oke, ini ada sebuah teks untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya. Dengan judul kaidah atau aturan yang berlaku bagi tingkah laku manusia. Oke, kita baca bersama-sama ya. Aturan merupakan hal yang wajib diterapkan oleh setiap negara ataupun suatu kelompok. Hal ini dilakukan agar kehidupan seseorang dapat terkontrol dengan baik dan memiliki arahan yang jelas. Norma merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi tingkah laku manusia yang berisikan perintah, larangan, dan sanksi tertentu. Oleh sebab itu, norma merupakan panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima. Ada berbagai norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Ketika berbicara mengenai norma kesopanan, tentu orang akan bertanya, apa sebenarnya norma kesopanan itu? Norma kesopanan merupakan seperangkat aturan yang memandu tingkah laku manusia agar sesuai dengan kaidah sopan santun dalam masyarakat tertentu. Norma kesopanan berhubungan dengan tingkah laku menghormati dan menghargai budaya suatu masyarakat. Hal ini seperti yang dicontohkan oleh Bapak Wawan dan Chandra dari tim pengendalian kawasan permukiman adalah contoh yang baik dalam rangka memulai survei kegiatan APBD tahun 2021. Sebagaimana bertamu ke rumah orang, bertemu ke desa juga memiliki aturan yang sama. Bertamu ke desa juga memiliki aturan yang sama, yaitu dengan berkunjung ke balai desa terlebih dahulu untuk meminta izin survei dan ditunjukkan ke lokasi yang dituju. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lokasi yang benar dan akurat, serta tidak terjadi perselisihan antara pihak dinas dan pihak desa. Bapak Wawan dan Chandra datang kembali ke desa Mangunjiwan, Kecamatan Demak, untuk menanyakan beberapa lokasi yang akan disurvei. Kebetulan sekali Kelurahan Mangunjiwan mendapat 4 paket pekerjaan di tim pengendalian kawasan permukiman. Hal tersebut disambut baik oleh pihak desa dan diharapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat untuk masyarakat dan tepat sasaran. Sumber dari dinperkrim.demak.kap.go.id ya, diakses 6 Juli 2022 dengan penyesuaian ya. Oke. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Pilihlah satu jawaban yang benar ya. Manakah pernyataan yang benar tentang norma kesopanan? Berarti nanti kita pilih ya, yang benar nanti kita centang ya. Ini tentang norma kesopanan. Yang A, aturan yang berasal dari Tuhan dan tercantum dalam kitab suci. Ini adalah norma agama ya, bukan norma kesopanan. Ini saya tuliskan agama, berarti norma agama. Kemudian yang B, aturan yang mengatur tata cara perilaku manusia secara umum dimanapun kita berada. Ini norma kesusilaan ya. Misalnya ya, kita tidak boleh
mencontek saat ulangan ya, tidak boleh mengambil barang milik orang lain, itu adalah norma kesusilaan. Jadi sumbernya dari hati nurani kita ya, mana yang baik, mana yang kurang baik. Nah, itu norma kesusilaan. Kalau norma agama ya berarti sumbernya dari kitab suci ya, ajaran agama. Kemudian yang C berarti yang A dan B bukan norma kesopanan ya. Kemudian yang C ini ya, aturan yang memandu tingkah laku manusia agar sesuai dengan kaidah sopan santun dalam masyarakat tertentu. Lah ini adalah yang norma kesopanan. Nah ini kita silang ya, karena jawabannya yang C. Kemudian yang D, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat sehingga pelanggarnya akan terkena hukuman dan sanksi yang tegas. Ini adalah norma hukum ya, kata kuncinya adalah ditetapkan pemerintah, sifatnya mengikat. Nah, pelanggarnya akan terkena hukuman ya. Contohnya misalnya kita pada saat naik kendaraan bermotor tidak menggunakan helm. Nah, itu. Kemudian tidak mematuhi rambu lalu lintas, itu adalah contoh norma hukum ya. Sanksinya jelas berarti terkena tilang atau bukti pelanggaran ya. Itu jadi untuk nomor 1 jawabannya yang C ya. Lanjut ke soal nomor 2, berilah tanda centang pada jawaban yang tepat ya. Jawaban dapat lebih dari 1. Berdasarkan teks berjudul kaidah atau aturan yang berlaku bagi tingkah laku manusia, apa tujuan dari menerapkan norma kesopanan saat ingin mengadakan survei ke desa? Nah, ini tujuannya. Ini sudah saya centang ya, ada 2 jawabannya. Jadi tujuannya adalah 1, mendapatkan lokasi survei yang benar dan akurat, dan yang kedua yaitu menghindari perselisihan antara pihak dinas yang melakukan survei dan pihak desa. Ini ya sesuai dengan teks tadi yang berjudul kaidah atau aturan yang berlaku bagi tingkah laku manusia ya. Karena jawabannya ada 2, kita centang 2 ini ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Berdasarkan teks berjudul kaidah atau aturan yang berlaku bagi tingkah laku manusia, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai jawabanmu. Kalau benar ya kita centang di benar, kalau salah kita centang di salah. Langsung mulai dari yang A. Norma berisi perintah, larangan, dan sanksi tertentu yang berguna mengatur tingkah laku manusia. Benar ya berarti ya. Norma itu isinya adalah perintah, larangan, dan juga sanksi ya, baik itu norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan juga norma hukum. Pasti ada perintah, larangan, sanksinya juga ya. Kemudian yang B, terdapat 4 norma yang berlaku di Indonesia, itu norma agama, kesusilaan, hukum, dan kesopanan ya. Tadi udah ada juga di teks ya, dijelaskan ya. Maka jawabannya benar, kita centang yang benar. Kemudian norma kesopanan merupakan tingkah laku menghormati dan menghargai budaya suatu masyarakat ya. Ini juga benar ya. Misalnya antara Indonesia dengan Barat ya, kita kalau di Indonesia harus memakai pakaian yang sopan ya, yang panjang, tidak terlalu ketat. Itu beda kalau di luar ya. Itu berarti adalah norma kesopanannya berbeda tentunya ya. Maka untuk yang C ini kita centang benar ya, karena menghargai budaya suatu masyarakat setempat. Ini berarti tergantung tempatnya ya untuk norma kesopanan. Itu beda kalau kesusilaan biasanya berlakunya secara universal atau secara umum, tapi kesopanan tergantung tempatnya yang membuat peraturan ya. Kemudian yang D, tim pengendalian kawasan permukiman menggunakan pendekatan dalam norma kesopanan agar dapat memperoleh lokasi yang benar dan akurat serta menghindari perselisihan antara pihak dinas dan pihak desa ya. Ini juga benar, tadi udah ada di teks ya, dijelaskan. Lanjut ke soal terakhir nomor 4. Apa manfaat yang diperoleh oleh tim pengendalian kawasan permukiman dengan mengedepankan norma dalam melakukan survei? Manfaat yang diperoleh adalah untuk mendapatkan lokasi yang benar dan akurat, serta tidak terjadi perselisihan antara pihak dinas dan pihak desa. Itu ya untuk jawaban soal nomor 4. Jadi untuk soal AKM 1 sampai dengan 4 sudah kita bahas semua. Nah, untuk buku ini berarti sudah selesai semua kita bahas ya. Nantikan terus ya pembahasan soal-soal lainnya ataupun materi-materi lainnya tetap di channel YouTube Rivanista. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.